Haleluya, puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, kita bisa hadir di tempat ini. Saudara yang terkasih, Tuhan memberi kesempatan kita datang pada Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Bersyukurlah kita bisa hadir karena kemurahan Tuhan. Bawa hati kita saat ini datang pada Tuhan. Fokuskan semua untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan. Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa berbakti. Terima kasih Bapa, itu kemurahan daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Biar kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Roh Kudus sendiri campur tangan suasana tempat ini Bapa. Dan Kau berkati Tuhan hamba-hambamu yang melalui pelayanan. Mulai dari penerima tamu, sound system, LCD, pemain musik, dan WL maupun singer Tuhan. Dan seluruh hamba-Mu yang melayani. Dan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati kami semua Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau telah memberkati kami semua. Kami serahkan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Tak pernah kita ragukan kesetiaan Tuhan. Engkau ada Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Hanya kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin. Engkau ada Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
mengasihi kami saat ini. Engkau sanggup memberikan pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan lembut jemaat katakan bersama. Katakan amin. Ini doa kami Tuhan. Hanya perkenanan-Mu Tuhan. Haleluya. Teguhkan kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Oh, bersama-Mu Bapa, amin. Perkenanan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kami yakin anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Dalam susah, dalam senang, dalam sehat, dalam sakit, dalam pergumulan, dalam segala sesuatu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkenan pada kami dalam setiap musim hidup kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Asal kami selalu percaya dan melekat pada-Mu Tuhan. Asal kami memberikan hati kami pada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami saat ini Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi memuji Engkau. Kami ingin lebih dalam lagi bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Kita lebih dalam lagi memuji Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari
Haleluya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru setiap hari untuk kita. Amin. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu padaku. Hari demi hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu padaku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, katakan kalau kita menyanyikan Tuhan Yesus baik, jempol kita katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Banyakkah kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi
syukur yang bisa kami sampaikan Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami selalu ucapkan syukur Bapa. Dan kami bersyukur saat ini Tuhan, kami bisa berbakti, kami bisa melayani, dan Kau berikan berkat bagi kami Tuhan, terutama berkat rohani yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Kami serahkan seluruhnya Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya kiranya menjadi berkat bagi kami, bisa membawa kami Tuhan semakin dekat pada Engkau, bisa membawa kami semakin mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas semua yang telah Kau berikan. Dan kami serahkan seluruh hamba-Mu, jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang akan mendengarkan firman. Dan yang Kau tilik hati kami masing-masing untuk bisa menerima firman, dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam problem Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, dan Kau berkati kami semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kekuatan bagi kami. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan, ada sukacita? Ada sukacita? Coba yang bersukacita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Pagi hari ini kita akan terus belajar firman Tuhan, ya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita terus dibawa semakin dewasa. Semakin dewasa rohani, ya. Artinya apa? Semakin dewasa rohani artinya kita dibawa untuk semakin memahami Tuhan. Dan semakin mengenal secara pribadi kepada Tuhan. Sehingga kita semakin dalam mengenalnya. Karena sekali lagi tidak mudah untuk memahami Tuhan. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Tidak mudah untuk memahami Tuhan. Bahkan di dalam hidup seringkali kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan kok tidak seperti ini, seperti itu. Memang tidak mudah. Memahami Tuhan ini tidak mudah. Makanya sekali lagi saya mau katakan selama umur kita masih berlaku sampai detik ini, seharusnya kita semakin dalam memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, berkali-kali saya katakan di mimbar ini, setiap kita umat ciptaannya pasti ada rencana kekekalan Allah di dalamnya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Pasti ada. Makanya kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai detik ini, itu berarti kita harus semakin memahami rencana kekekalan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ingat berkali-kali saya sudah katakan, setiap kita, sekali lagi saya katakan, umat tebusannya pasti ada rencana kekekalan Allah dalam hidup kita. Pasti, tidak bisa tidak Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita seharusnya semakin mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Umur kita semakin panjang, seharusnya hati kita juga sama Tuhan semakin erat. Semakin kuat. Semakin tangguh di dalam Tuhan. Kecuali Bapak Ibu, kecuali misal ini baru percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan sungguh-sungguh, lalu dipanggil Tuhan, aman kita. Ya enggak? Aman, ini sesuatu yang luar biasa. Kita berhenti dari jerih payah kata firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu harus tahu begini. Perhatikan ini penting Bapak Ibu. Jerih payah apa selama kita hidup di dunia ini? Coba perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ulang. Jerih payah apa selama kita hidup di dunia ini? Seperti yang firman Tuhan katakan, ini bukan jerih payah bekerja untuk cari uang. Tapi firman Tuhan berkata apa? Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 58. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tolong istriku bisa baca. Ada mic-nya? Ada, oke. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Coba perhatikan Bapak. Ini pendahuluan. Ya, perhatikan ayat ini. Coba tolong istriku bacakan. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Biar Bapak Ibu tahu. berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Coba Bapak Ibu, perhatikan di sini pertama ini, jerih payah apa selama kita hidup di dunia ini?
Ingat tadi saya sudah katakan, bukan jeripaya bekerja seperti aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Bukan. Tapi ayat ini dengan jelas mengatakan dalam pekerjaan Tuhan. Ini loh. Bukan pekerjaan jasmani. Bukan pekerjaan untuk menyambung hidup. Tapi firman Tuhan berkata dengan tegas dalam pekerjaan Tuhan. Yaitu apa? Aktivitas rohani. Jeripayamu tidak sia-sia. Coba Bapak, ini firman Tuhan. Ini yang pertama. Jeripaya apa? Jeripaya dalam pekerjaan Tuhan. Melakukan aktivitas rohani. Lalu kita perhatikan. Jeripaya yang kedua. Coba perhatikan baik-baik. Jeripaya apa yang kedua di dalam Tuhan? Yang kedua, firman Allah berkata dalam pekerjaan Tuhan adalah apa? Persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan inilah jeripaya kita. Bapak Ibu pikir mudah datang beribadah? Gak mudah, ini ada jeripaya. Ada perjuangan. Datang beribadah, setia, giat. Firman Tuhan berkata apa? Berdiri teguh, tidak goyah. Di dalam ibadah kita memuji, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan. Ini semua jeripaya persekutuanmu dengan Tuhan. Tidak mudah sekali lagi Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Melakukan jeripaya persekutuan kita dengan Tuhan tidaklah mudah. Apalagi kita melakukan hal-hal yang sifatnya dengan sungguh-sungguh. Wah tidak mudah Bapak Ibu. Makanya begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perlu kita garis bawahi. Orang yang bisa lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Perhatikan Injil Matius 16 ayat 19. Coba perhatikan ini. Semua Alkitab Bapak Ibu. Saya takut keluar dari firman. Coba perhatikan baik-baik. Tolong istriku bacakan. Injil Matius 16 ayat 19. Coba tolong LCD bantu saya. Ya tolong istriku bacakan. Ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Yes. Coba. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Coba Bapak Ibu. Apa yang kita ikat di bumi? Persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan. Ini yang kita ikat. Sehingga sampai terikat ke surga. Bapak Ibu. Ini yang saya katakan. Surga pasti ada pada kita. Di saat kita punya persekutuan yang karib dengan Tuhan. Orang yang intim hubungannya dekat dengan Tuhan. Percayalah. Tuhan berikan kunci kerajaan surga. Apa itu yang pertama? Surga di keluarga kita. Surga di pelayanan kita. Surga dimanapun kita berada. Berbicara surga itu karena apa? Berbicara damai sejahtera. Ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Kelihatannya sederhana tapi coba kita belajar. Bapak Ibu, makanya khotbah saya pagi hari ini saya pikir bersambung. Ya, next nanti sampai minggu depan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena sekali lagi, begitu banyak sekali hal mengenai kerajaan surga. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di dalam doa Bapa kami, coba kita lihat. Apa yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Coba kita lihat. Injil Matius 6 ayat 9 sampai 10. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Ini masih pendahuluan, bersyukur. Kita mulai diawali dengan pendahuluan supaya Bapak Ibu semakin paham. Ya, perhatikan baik-baik. Coba lihat Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Tolong istriku bacakan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Coba perhatikan teks ini baik-baik Bapak Ibu. Berbicara jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, ini Tuhan ajarkan di dalam sebuah doa. Berarti berbicara doa itu berbicara apa? Persekutuan. Berbicara privasi, hubungan. Wah dahsyat Bapak Ibu, setelah kami pelajari sungguh luar biasa. Makanya begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang punya persekutuan sehat dengan Tuhan, artinya sehat itu begini Bapak Ibu, punya hubungan doa penyembahan yang di hadapan Tuhan itu erat. Erat sekali Bapak Ibu. Skala prioritasnya itu benar di hadapan Tuhan. Nah ini yang saya katakan persekutuan yang sehat dengan Tuhan. Nah perhatikan baik-baik. Orang yang punya persekutuan sehat dengan Tuhan, bentuk kasihnya kepada sesama itu beda. Oh beda. Sangat beda sekali. Ini luar biasanya dengan Tuhan.
Makanya saya pernah katakan di doa pagi Bapak Ibu, sekali lagi, orang yang tidak bisa taat, baik taat kepada pemimpin, taat kepada gembala, berarti ada yang salah kasih kita kepada Tuhan. Ada yang salah, ada yang error. Saya katakan di doa pagi, nggak mungkin bisa. Karena sumber kasih itu datang dari Tuhan. Berkali-kali saya katakan di dalam firman Tuhan juga jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Karena firman Tuhan juga mengatakan hukum yang pertama yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Berarti kita harus tahu dulu, sumber kasih itu dari Tuhan. Amin. Kita nggak mungkin bisa mengasihi keluarga, mengasihi pelayanan, mengasihi jemaat, kalau kita tidak punya kasih dengan Tuhan. Nggak bisa. Karena memang kita sudah tahu bahwa sumber kasih itu dari Tuhan. Memang benar firman Allah berkata Allah itu apa? Kasih. Kita tidak akan bisa mengasihi gembala kita. Kita tidak akan bisa mengasihi pemimpin kita. Kita tidak akan bisa mengasihi sesama kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh secara utuh. Tidak bisa Bapak Ibu. Makanya seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, berbicara surga itu berbicara damai sejahtera. Coba saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam Injil Yohanes 20. Ayat 26. Dan 29 Bapak Ibu. Sampai 29. Ya tolong istriku bacakan. Injil Yohanes pasal 20. Ayat 26 sampai 29. Coba tolong istriku bacakan. Ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Coba perhatikan. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29 ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wah ini Bapak Ibu. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Sudah jelas sekali firman Tuhan katakan di ayat yang ke-26, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Berkata apa Bapak Ibu? Damai sejahtera bagi kamu. Coba perhatikan ayat ini Bapak. Jadi kesimpulan saya percaya kehadiran Tuhan memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Penting. Bahkan ada satu ayat lagi yang sering kita tahu, bahkan kita dengar. Coba kita lihat, Yeremia 29 ayat 11. Tolong istriku bacakan. Coba perhatikan ayat ini baik-baik Bapak Ibu. Ya, tolong istriku bacakan. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Coba perhatikan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan memberikan rancangan apa? Damai sejahtera. Tapi orang yang tidak percaya seperti Thomas, tidak ada damai sejahtera. Karena tadi firman Tuhan, orang yang berbahagia atau orang yang bisa damai sejahtera, hidup di dalam damai sejahtera, ditujukan kepada mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini tidak mudah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mana mungkin kita bisa mempraktikkan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan tadi mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang tidak akan bisa melakukan ini Bapak Ibu. Mau percaya tapi tidak melihat, sulit. Banyak orang semuanya serba ingin bukti. Sudah bertahun-tahun percaya, masih aja sulit taat. Sulit untuk memberikan peluang bisa melakukan kebenaran firman Allah, mendemonstrasikan firman Allah. Masih aja perlu bukti. Seperti Thomas ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sudah menjadi murid Yesus ini. Masih aja nggak percaya, apalagi kita. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya nggak heran Bapak Ibu, kalau saya lihat masih aja ada orang yang hitung-hitungan sama Tuhan. Padahal ini merupakan kesempatan untuk kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Tapi masih aja ragu-ragu. Sedangkan kita minta berkat sama Tuhan secara utuh. Benar? Seperti itu.
Tapi kalau ada kesempatan untuk kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendemonstrasikan firman Tuhan, masih aja ragu-ragu. Gak fair kita ini Bapak Ibu, jujur. Sekali lagi saya katakan, gak pernah fair kita ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, jujur saya mau katakan, saya senang sekali dan bangga sekali ada jemaat Tuhan. Anak-anak Tuhan yang taatnya luar biasa. Oh, taatnya luar biasa. Saya percaya orang yang seperti ini, Tuhan sudah berikan kerajaan surga. Tuhan sudah berikan kunci kerajaan surga. Orang yang seperti ini layak Bapak Ibu. Hidup mereka apa? Damai sejahtera. Saya lihat kok. Saya lihat dari keluarganya. Suami istri Bapak Ibu kasih Tuhan. Bersama anak-anaknya. Aduh, kalau kami bertemu dengan mereka, dia ngajak saya Bapak Ibu. Makan dalam beberapa hari yang lalu. Saya tinggalkan sementara, kebetulan ada anak saya, mantu saya, cucu datang, saya tinggalkan sementara. Saya keluar dan saya makan diajak oleh mereka di salah satu tempat rumah makan. Bapak Ibu, saya melihat orang ini, wah sungguh hidupnya damai sejahtera. Satu keluarga. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau ada orang yang seperti ini, saya lihatnya gampang. Berarti kasihmu dengan Tuhan itu benar. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, wujud kasih kita kepada Tuhan, perhatikan ini baik-baik, ini penting. Sekali lagi saya sampaikan, wujud kasih kita kepada Tuhan ini mengimpartasikan kita kepada sesama. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kelihatannya sederhana tapi sangat penting. Sekali lagi Bapak Ibu, wujud kasih kita benar di hadapan Tuhan akan terimpartasikan wujud kasih kita kepada sesama. Dan orang yang seperti ini, perhatikan baik-baik, sangat mudah taat. Oh taat. Ini terlihat dari apa? Perkara-perkara kecil. Dia begitu setia dalam perkara-perkara kecil. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi anehnya ternyata masih ada aja orang yang tidak setia dalam melakukan perkara-perkara kecil. Makanya firman Tuhan berkata mereka yang tidak setia dalam perkara-perkara kecil, mereka juga tidak benar dalam melakukan perkara-perkara besar. Karena itu firman Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka dari itu ayo. Yang paling penting saya mengajarkan di tempat ini adalah kristosentris yang berpusat kepada Kristus. Ini yang penting, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Ini hal yang penting. Makanya nanti saya akan ajarkan beberapa hal Bapak Ibu dikasih Tuhan. Untuk Bapak Ibu memahami, karena saya juga mengikuti seminar lewat Zoom waktu itu. Dengan tema liturgi suci dan sekuler. Saya ikuti beliau, luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya pagi hari ini sebelum masuk ke sana, ya pendahuluan saja, yang penting begini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Nanti di akhir zaman ini akan ada rapture. Dan ingat sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, rapture itu pengangkatan itu, posisi kerohanian kita harus ada di ruang suci atau di ruang maha suci. Sekali lagi saya katakan, bukan di pelataran, bukan di halaman. Orang yang berada di halaman pasti gagal. Karena Bapak Ibu percaya, kita akan masuk dalam masa-masa yang sukar, masa tribulasi. Bapak Ibu pikir masa tribulasi itu bisa kita atasi? Tidak bisa. Kalau tidak dengan kuasa Roh Kudus. Roh Allah yang ada pada kita hidup. Tidak akan bisa. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya khawatir. Makanya di gereja ini keras. Saya sampaikan kebenaran firman Allah dengan tegas. Karena pengangkatan itu bukan main-main. Pengangkatan itu bukan posisi kita lagi senang-senang, happy-happy. Tapi pengangkatan itu terjadi damai sejahtera kita dengan Tuhan. Hubungannya baik. Persekutuannya erat. Makanya rapture pengangkatan itu sekali lagi tidak ada di halaman. Tidak ada. Makanya Tuhan memberi contoh, ada satu orang di ladang, ada dua orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Berbicara ladang itu luas. Ada orang yang bekerja, tapi bekerja mereka karena mereka menganggap itu suatu ibadah. Berarti benar. Pekerjaannya benar. Atau berbicara ladang itu bisa di rumah Tuhan. Kita beribadah dengan benar. Tapi juga ada hati yang tidak benar. Makanya Tuhan langsung tarik dua kesimpulan. Satu diangkat, satu ditinggal. Berarti berbicara pribadi lepas pribadi. Makanya Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan,
bahwa berbicara surga itu sebenarnya di bumi pun kita sudah berada di dalam surga. Yang penting kita punya persekutuan intim dengan Tuhan. Erat dengan Tuhan. Berbicara surga itu berbicara damai sejahtera. Ada ketenangan jiwa. Ini ciri-cirinya rohani yang sehat. Ini ciri-cirinya persekutuan kita sehat dengan Tuhan. Makanya Tuhan berikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Coba kita lihat. Yohanes 14 ayat 27. Coba kita lihat, tolong istriku bacakan. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Injil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Coba Bapak Ibu. Di sini menyangkut dunia. Berarti ada beda. Damai sejahtera yang diberikan kepada Tuhan itu tidak akan sama seperti damai sejahtera yang ada di dunia ini. Tidak sama. Karena damai sejahtera tidak ada di dalam dunia. Yang ada damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu ini ciri-cirinya rohani sehat. Ada ketenangan jiwa. Persekutuan kita dengan Tuhan sehat. Hidup rohani kita aman. Menjalankan kehidupan di dunia ini mungkin banyak masalah. Mungkin banyak problem. Makanya Tuhan bilang apa? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada ketenangan dalam jiwa. Wah ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Menjalankan kehidupan di dunia ini pasti tenang. Biarpun problem datang, masalah datang. Tapi tetap kondisi kerohanian kita teguh di dalam Tuhan. Aman kita Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Kita menjalankan hidup ini dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus terus memimpin kita, memberikan kekuatan, memberikan hiburan, bahkan memberikan damai sejahtera. Wah ini dahsyat Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh ini penting. Dan mengasihi Tuhan ini hal yang paling utama. Benar sekali firman Tuhan katakan apa? Yuk kita lihat, hukum yang terutama. Kita lihat di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Tolong istriku bacakan. Ya, Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya, coba tolong istriku bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Coba ingat baik-baik. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Firman jangan dibalik-balik. Ada orang bilang gini sama saya. Oh kamu tidak bisa mengasihi sesama, makanya kamu tidak bisa mengasihi Tuhan. Itu salah. Justru yang benar apa? Waktu kita tidak bisa mengasihi sesama, karena kita tidak pernah mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, percayalah Bapak. Mudah untuk melakukan. Mengasihi sesama, mudah. Coba lanjut lagi Mam, coba lihat ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Kristus langsung memberikan perintah yang harus kita lakukan. Sekali lagi ini perintah Tuhan. Lihat ayat 27. Ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Perhatikan baik-baik. Kasih bagian dari hakikat manusia. Ingat ini baik-baik. Sekali lagi, kasih ini bagian dari hakikat manusia. Bapak Ibu, manusia itu punya sifat dasar. Punya, itu sudah dari sononya. Karena apa? Karena Allah itu kasih. Makhluk ciptaannya juga kasih. Sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, damai sejahtera tidak akan bisa terjadi kalau di dalam diri kita tidak ada kasih. Makanya kasih ini ada karena persekutuan kita dengan Tuhan sehat. Tadi saya sudah katakan bahwa sumber kasih ini dari Tuhan. Bahkan buah roh yang pertama adalah kasih.
Coba kita lihat Galatia 5 ayat 22. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Wah, Tuhan tidak pernah salah menempatkan buah roh ini. Tidak pernah salah. Coba. Yang pertama apa dalam buah roh? Coba tolong istriku bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, Ya. sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Makanya tadi saya sudah katakan, kalau engkau tidak ada damai sejahtera karena tidak ada kasih. Kalau engkau tidak ada kasih karena engkau tidak mengasihi Tuhan. Makanya nggak bisa Bapak Ibu kasih Tuhan. Kasih ini ada karena akibat dari persekutuan kita dengan Tuhan sehat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, setiap orang diminta untuk mengasihi Tuhan. Ini yang pertama. Ini yang terutama. Tuhan katakan dengan tegas, ayo kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatan. Pertanyaan kita semua, saat ini mungkin kita memberikan suatu pertanyaan. Apakah bisa kita melakukannya ini? Halo? Bisa nggak Bapak? Saya jawab dengan tegas, bisa. Kenapa saya katakan dengan tegas bisa Bapak Ibu? Sekurang-kurangnya ada dua alasan. Catat ini baik-baik Bapak Ibu. Alasan yang pertama, kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan yang kita sembah cuma satu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Cuma satu. Satu dalam kealahan, walaupun ada tiga dalam pribadi. Trinitarian. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Jadi waktu Bapak Ibu dan saya di dalam Kristus, waktu kita menyembah Bapa, kita sedang menyembah Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Ini ingat baik-baik Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu menyembah Kristus, Bapak Ibu sedang menyembah Bapa dan Allah Roh Kudus. Waktu Bapak Ibu menyembah Allah Roh Kudus, Bapak Ibu sedang menyembah Bapa dan Putra. Saling berkesinambungan. Saling terkait. Karena memang tadi saya sudah katakan, Allah itu cuma satu. Untuk itulah kita bisa menyembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Karena apa? Alasan pertama, karena cuma satu Allah. Jadi kita bisa fokus. Lalu alasan yang kedua, Bapak Ibu. Kenapa tadi saya katakan, kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap. Karena alasan yang kedua, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak mungkin Allah menuntut sesuatu kepada kita apa yang kita tidak dapat lakukan. Ingat ini baik-baik. Sekali lagi, saya ulang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak mungkin Allah menuntut kita yang kita tidak dapat lakukan. Percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jika ini tuntutan Kristus, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Tidak mungkin Allah menuntut saya atau menuntut Bapak Ibu semua sesuatu dari umatnya, umat yang dikasih Tuhan. Gak mungkin Tuhan tuntut kita yang kita tidak bisa lakukan. Gak mungkin. Bapak Ibu, saya tidak mungkin menuntut sesuatu dari istri saya yang istri saya tidak bisa lakukan. Gak mungkin. Saya juga gak mungkin menuntut anak saya sesuatu yang anak saya tidak bisa lakukan. Mungkin? Gak mungkin Bapak Ibu. Masa ada anak Adriel, tolong ambilkan ya nasi sama magic comb-nya bawa ke kamar. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Saya nggak mungkin menyuruh cucu saya mengambil sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. Begitulah juga dengan Tuhan. Dia tidak mungkin menuntut kita melakukan sesuatu yang kita tidak dapat lakukan. Yang setuju dan saya katakan amin. Bapak Ibu, tapi yang pasti, yang perlu kita perhatikan, di dalam Kristus, oleh karya penebusan Kristus, semua kita beroleh kemampuan dari Dia. Amin. Pasti. Bapak Ibu, saya pernah, tadi saya sudah katakan, saya beberapa hari yang lalu saya pernah mengikuti seminar lewat Zoom dengan tema liturgi suci dan sekuler, ya Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan pagi hari ini mungkin khotbah saya pagi ini bersifat sambungan, bersambung sampai minggu depan. Tapi saya percaya seberapa saja yang kita dapatkan pagi hari ini, itulah berkat Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan nanti kelanjutannya saya akan sambung nanti di minggu depan, Bapak Ibu. Nah, perhatikan baik-baik.
Seminar yang saya ikuti ini salah satu ada narasumber yang berkata begini, bagaimana cara kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, mau tidak mau, karena ini sebuah tuntutan dari Tuhan, jadi kita harus melakukan. Amin. Catat ini baik-baik. Ini penting, supaya Bapak Ibu paham. Sekali lagi saya ulang, mau tidak mau, bisa tidak bisa. Karena ini sebuah tuntutan dari Tuhan, kita harus melakukannya. Tapi sekarang kita tentu tanya, bagaimana cara melakukannya? Apa yang perlu kita lakukan? Ayo kita belajar. Kita belajar sesuatu pagi hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya senang sekali dengan seminar ini, makanya saya ikuti. Lalu apa Bapak Ibu? Narasumber ini berkata begini, dia menceritakan begini. Ada dari seorang yang cukup terkenal yang bernama James Smith. Dan James Smith ini membuat sebuah tesis. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tadi saya sudah katakan temanya adalah liturgi suci dan sekuler. Nah saya sebelum masuk ke hal ini saya mau tanya begini. Bapak Ibu tahu liturgi itu apa? Liturgi itu ternyata Bapak Ibu bukan susunan ibadah setiap minggu, contoh ya. Setiap minggu, misal kata setiap minggu itu awalnya dimulai doa dengan doa pembukaan, betul? Doa pembukaan, setelah doa pembukaan lalu masuk dalam worship. Masuk dalam worship, masuk dalam praise. Lalu setelah praise ada worship lagi. Setelah itu doa buat firman Tuhan. Setelah doa buat firman Tuhan, kalau ada perjamuan kudus seperti pagi hari ini, kita lakukan sakramen perjamuan suci. Setelah itu doa selesai, penutup sudah selesai. Ternyata liturgi bukan hanya tentang itu. Tapi tesisnya James Smith mengatakan liturgi ini membentuk keinginan-keinginan kita. Liturgi ini mendorong kita melakukan apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, liturgi seperti yang kita lakukan setiap minggu ini bukan hal yang mudah sebenarnya Bapak Ibu. Bukan hal yang mudah. Karena liturgi itu akan membentuk keinginan-keinginan Bapak Ibu dan saya. Dan keinginan-keinginan itu akan mendorong kita melakukan sesuatu dalam hidup ini. Hati-hati Bapak Ibu. Nah kita belajar pagi hari ini. Seberapa yang kita dapatkan, percaya ada hikmat Tuhan di sana yang memampukan Bapak Ibu sempurna mengaplikasikan firman Tuhan. Pagi hari ini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sekali lagi, ibadah, ritual, liturgi bukan hal yang sederhana. Ternyata kami ikuti, wah luar biasa Bapak Ibu. Menurut Bapak James Smith, ya, dia berkata gini, manusia itu manusia liturgi. Bahasa sederhananya begini Bapak Ibu. Manusia itu manusia rutinitas. Ingat ini baik-baik. Jadi sekali lagi saya pesan, jangan pernah malah dengan rutinitas. Ya, jangan pernah kecewa dengan rutinitas Bapak Ibu. Karena semua kita ini adalah manusia rutinitas. Makanya setiap kita pasti punya rutinitas, betul? Coba Bapak Ibu perhatikan. Biarpun tidak kerja ikut orang, di rumah pun pasti punya rutinitas. Pasti punya liturgi. Pasti punya kebiasaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pasti, itu sudah jelas Bapak Ibu. Setelah saya pikir, iya masuk akal, ini benar. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita jangan selalu mau dikagetkan oleh sesuatu yang wah, kayaknya sesuatu yang wah. Enggak Bapak Ibu, enggak gitu. Karena memang hidup ini justru, sekali lagi saya katakan, rata-rata kita mengalami apa? Rutinitas, pasti. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Agustinus dari Hippo pernah berkata gini dalam sebuah doanya. Dalam sebuah doanya dia berkata begini, Tuhan menciptakan kami untuk Tuhan. Ini bagus. Dalam sebuah doa itu bagus. Dia katakan apa? Engkau menciptakan aku untuk engkau. Bahkan dia berkata dalam sebuah doanya, dia berkata begini, jiwa kami tidak akan mengalami ketenangan sampai kami mendapatkan peristirahatan di dalam engkau. Wah ini dahsyat. Ini sebuah doa yang terkenal dari Bapak Agustinus dari Hippo. Ini sebuah doa terkenal Bapak. Bapak Ibu, Agustinus itu percaya begini, manusia diciptakan oleh Allah untuk Allah. Bukan untuk kepentingan diri kita.
Setelah kami pelajari ini, bagus sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Dia berkata apa? Manusia ini diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Makanya benar sekali dalam surat Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu semua berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Coba. Ini dahsyat. Dari segala sesuatu Bapak Ibu, segala sesuatu keluar dari Allah, dikerjakan oleh Allah, dan akan berakhir kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Bapak Agustinus dari Hippo. Manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia itu makhluk teleologis. Sekali lagi, manusia itu makhluk teleologis. Apa maksudnya? Maksudnya begini, manusia itu adalah makhluk telos. Makhluk yang punya tujuan. Saya ikuti seminar ini bagus Bapak Ibu. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, Bapak Agustinus ini berkata begini, pusat dari kehidupan manusia adalah hati, bukan di pikiran. Hati ini adalah rumah dari kasih yang akan mengarahkan kita kepada sebuah tujuan. Makanya disebut sebuah telos. Bagus Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi, manusia itu hidup bukan sekedar dikendalikan pusat kehidupannya dalam pikiran, bukan. Tapi hati manusia. Makanya Tuhan pernah berkata Bapak Ibu, di dalam Injil Matius Tuhan berkata begini, dalam hati manusia muncul pikiran jahat. Betul? Coba Bapak Ibu. Jelas sekali di dalam Injil Matius dikatakan dalam hati muncul pikiran jahat, percabulan, perjinahan, hawa nafsu. Jadi hati ini menjadi pusat kehidupan manusia, bukan pikiran. Itulah manusia. Kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kita hidup ini sebenarnya ada sebuah kasih di dalamnya. Kita hidup ini sebenarnya sekali lagi ada sebuah kasih di dalamnya. Bapak Ibu, Bapak Agustinus yang dikutip oleh James Smith tadi melalui salah satu narasumber itu mengatakan, manusia utamanya adalah makhluk love. Makhluk lover. Manusia yang mencinta. Manusia yang mengasihi. Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Ini penting. Apa yang kita kasih, itulah yang mengarahkan pilihan kita untuk memutuskan. Coba perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ulang. Apa yang menurut kita, yang kita kasihi, itulah yang mengarahkan pilihan kita untuk memutuskan. Dan keputusan itu akan mengambil sebuah tindakan seluruh kehidupan kita. Bahkan lebih daripada yang lain. Makanya saya katakan sekali lagi, tidak heran Bapak Ibu. Orang tidak bisa beribadah karena sesuatu. Ya karena mereka juga makhluk kasih. Mereka ada cinta di dalamnya. Jadi apa yang menjadi cintanya atau kasihnya, dia tidak akan mau merubah keputusannya dan tindakannya. Tidak akan berubah. Sekali dia bilang gak bisa. Mau dipaksa, jangankan kita yang maksa gembala. Tuhan saja yang paksa, gak bisa kok. Ya karena itu apa? Keputusan dari kasih, cinta. Karena memang apa yang dia cintai, itu yang mengarahkan kehidupannya. Apa yang dia inginkan, itu dimulai dari apa yang engkau cintai. Makanya hati-hati loh. Dengan siapa kita mengasihi saat ini? Kita nggak tahu. Dengan siapa kita mencintai? Kita nggak tahu. Narasumber ini bagus sekali. Dari seminar ini, lalu dia membuat diagram Bapak Ibu. Sayang saya nggak bisa ngikuti ya diagramnya. Singkatnya itu begini Bapak Ibu. Diagramnya itu begini Bapak. Ternyata cinta itu adalah habit. Sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus akan membuai rasa cinta. Hati-hati Bapak Ibu. Misal ini Bapak Ibu ya. Saya suka pakai baju merah. Misal ini, saya suka pakai baju itu warna merah. Nah, saya pasti condong pakai baju merah. Begitu juga begini Bapak Ibu. Kalau saya nggak suka warna kuning, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau saya nggak suka warna kuning, lalu saya melihat orang pakai baju warna kuning, saya percaya orang itu pasti nggak suka, bukan cuma bajunya, orangnya pun nggak suka.
Karena menurut pandangan dia jadi jelek. Betul? Coba Bapak Ibu perhatikan. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang praktis. Yang kita lakukan setiap hari. Makanya ini yang disebut sebagai liturgi. Bahasa mudanya itu adalah rutinitas. Jadi kita Bapak Ibu, ya, kita lakukan setiap hari terus menerus. Lalu yang kita lakukan terus menerus ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Bapak Ibu pernah ingat khotbah saya? Saya pernah sampaikan begini. Sesuatu yang kita lakukan terus menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan terus menerus akan menjadi sebuah tradisi. Tradisi juga kalau terus menerus kita lakukan akan menjadi sebuah budaya. Lalu budaya kita anggap sebuah kebenaran. Nah ini repotnya Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya tidak usah jauh-jauh. Pasti terjadi pro kontra seperti begini. Uang bukan segala-galanya, tapi orang berdebat. Segala-galanya perlu uang. Makanya tergantung fokus kita sekarang. Makanya Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi dua Tuhan. Betul? Allah dan Mammon. Tidak bisa. Karena nanti kalau kamu memperhatikan satu, satunya pasti engkau tinggalkan. Pastinya engkau abaikan. Menjadi yang nomor dua. Maka ini penting Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Bahkan sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau saya perhatikan baik-baik. James Smith ini mengatakan bagus. Sesuatu yang bagus. Dia bilang begini. Sesuatu yang kita lakukan terus-menerus ini akan menjadi kebiasaan. Lalu sesuatu yang menjadi kebiasaan, lalu kita cinta di dalamnya. Wah ini bagus Bapak. Kita menjadi suka, kita menjadi mencintai sesuatu yang kita jalankan secara kebiasaan. Itu akan menjadi sebuah kasih. Itu akan menjadi sebuah cinta. Apa yang kita lakukan terus-menerus, akhirnya cinta itu akan mendorong kita untuk sampai kepada target. Ini bahaya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ulang. Liturgi itu sesuatu yang kita idealkan, yang kita anggap sesuatu yang begitu penting, cintamu akan di sana nanti. Gambaran besar dalam hidup kita Bapak Ibu, kalau kita lakukan terus menerus, lama-kelamaan, kita cinta dengan yang kita lakukan terus menerus. Pasti, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, waktu kita cinta dengan apa yang kita lakukan, ini akan menjadi sebuah habitual. Menjadi sebuah kebiasaan, habit. Lalu kita mengarahkan hidup ini kemana yang kita mau sesuai apa yang menjadi kebiasaan. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik, sungguh luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, ya sekali lagi, praktek ritual atau liturgi membentuk hati kita. Liturgi inilah yang ada pada gilirannya nanti Bapak Ibu, melatih kita untuk apa? Mencintai apa yang baik bagi kita. Karena sudah apa? Sudah menjadi biasa. Makanya benar sekali firman Tuhan berkata apa? Jangan jauhi pertemuan ibadah. Karena ibadah ini nantinya akan membentuk sebuah habit, membentuk sebuah kebiasaan, membentuk sebuah rutinitas. Nah dari sinilah Bapak Ibu, lama-kelamaan akan melahirkan sebuah kebiasaan. Lalu kemudian lahirlah cinta. Nah disinilah kalau kita tidak menjauhi pertemuan ibadah, percayalah engkau akan mencintai ibadah. Amin Bapak Ibu. Kita akan mencintai ibadah. Makanya firman Tuhan itu wah luar biasa setelah kami pahami. Dahsyat Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau liturgi ini kita terapkan bukan ibadah. Ini yang bahaya. Sekali lagi saya katakan, liturgi ini kalau kita terapkan bukan ibadah sama juga. Liturgi ini akan menjadi habit. Menjadi kebiasaan yang kita bisa lakukan. Lalu kita menaruh rasa cinta di dalamnya. Rasa kasih di dalamnya. Tapi kasihnya bukan Kristus, tapi kepada yang lain. Makanya banyak orang bilang gini, oh saya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kenapa gak datang ibadah? Ya karena repot. Benar? Karena kita sudah menjadi kebiasaan itu. Cinta kita, kasih kita sudah ke sana. Sama, gak usah jauh-jauh. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya beri contoh handphone saja. Saya mau tanya, pernah Bapak Ibu di sini ada yang mengatakan handphone I love you.
Saya mau tanya, ada nggak Bapak? Nggak ada. Tapi heran ya, handphone sampai sekarang bangun pagi-pagi yang diingat pasti handphone dulu. Lebih baik Alkitab jatuh daripada handphone jatuh. Ya. Lebih baik lupa nggak bawa Alkitab daripada lupa nggak bawa handphone. Coba Bapak Ibu perhatikan baik. Makanya enggak heran saya, 2 jam di gereja lebih sulit daripada berjam-jam di mall. Pasti. Berjam-jam di tempat kerja. Oh, jadi biasa. Gereja 2 jam aja sudah ngomel kiri kanan udah pesen. Gerejamu ya, paling lama itu. 2 jam setengah. Ke mall 5-6 jam, enggak terasa. Sampai tutup dia bilang, loh sudah mau tutup. Padahal tadi saya datang jam 5. 4 jam saya di sini. Coba. Enggak heran. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ternyata benar yang dikatakan Agustinus dan James Smith. Kalau aktivitas itu menjadi terus-menerus kita lakukan di luar, jangan pernah heran kalau orang tidak bisa betah di rumah. Enggak heran, karena apa? Dia lebih habitnya dia di luar. Cinta mereka di luar, kasih mereka di luar. Hati-hati dengan habit. Karena kebiasaan ini akan melahirkan apa? Kasih. Habit ini akan melahirkan cinta. Nah disinilah Bapak Ibu yang akan mengarahkan hidup kita. Makanya benar sekali firman Tuhan. Aduh firman Tuhan ini saya semakin akurat dengan Tuhan. Saya semakin kuat dengan Tuhan. Makanya kita dituntut oleh Tuhan mengasihi Tuhan. Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Ya karena ini. Coba buktikan Bapak Ibu. Ibadah dalam seminggu cuman sekali. Tapi kita lakukan liturgi di luar. Dari Senin sampai Sabtu. Seharusnya kalah ini rohani kita. Jujur saya katakan. Kalah. Makanya di tempat ini saya tidak pernah hilangkan doa pagi. Selalu ada. Sampai sekarang ada. Mau datang berapapun aja. Tetap saya adakan. Karena ini yang saya lakukan. Saya ingin jangan sampai cinta kita. Atau rutinitas kita, kebiasaan kita, habit kita ini. Ke habit yang salah. Karena kebiasaan yang salah akan melahirkan apa? Cinta kita yang salah. Kasih kita yang salah. Maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, ritual atau liturgi itu ada kompetisi. Makanya tadi saya katakan, ada liturgi suci dan ada sekuler yang berlomba-lomba merebut hati manusia. Hati-hati. Ini sekarang terjadi. Liturgi suci dengan apa? Sekuler, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Liturgi suci ini mengajar kita untuk hidup benar. Betul? Sekali lagi saya katakan, liturgi suci ini mengajar kita untuk hidup benar. Tapi sekuler mengajar kita untuk menyentuh apa yang diinginkan manusia. Makanya sekali lagi saya katakan, sekuler lebih unggul. Karena sekuler itu sangat realita. Sekuler itu kelihatan, lebih masuk akal. Makanya sekuler itu lebih unggul. Dan itulah keinginan iblis. Dia pakai istilah dunia ini. Engkau kalau mengingini isi dunia ini, tidak usah sampai engkau bawa salib itu ke Via Dolorosa. Cukup sembah aku, selesai. Bapak Ibu, sekali lagi hati-hati. Makanya tidak salah khotbah saya pada pagi hari ini untuk mengerti tentang surga dan mahkota. Minggu depan saya akan sampaikan tentang mahkota. Hati-hati Bapak Ibu. Dengan realita hidup kita hati-hati. Hati-hati dengan sekuler Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena iblis sedang mengarahkan kita lebih membumi. Makanya sekuler itu lebih masuk akal. Sekuler ini lebih membumi, lebih kelihatan. Sedangkan liturgi suci enggak terlihat. Bahkan kecenderungan liturgi suci hampir sama dengan sekuler. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Karena memang liturgi suci ini tidak kelihatan, hati-hati. Nah dari sinilah Bapak Ibu, akhirnya akan terbentuk sebuah kasih. Terbentuk sebuah cinta. Seperti tadi saya katakan. Kita nggak pernah mengatakan I love you HP, nggak pernah. Saya nggak pernah lihat ini dalam diri saya, tapi jujur, saya pun harus mengakui. Kadang-kala HP ini perannya lebih besar kasihnya daripada yang lain. Anak saja jatuhkan HP marahnya minta ampun.
Lebih baik Alkitab jatuh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, nggak salah kok, nggak sengaja. Lah begitu juga handphone harus fair dong. Kalau anak jatuhkan tanpa sengaja, ya jangan marah. Ini manusia nggak fair. Kita minta berkat sama Tuhan secara utuh. Tapi Tuhan tuntut sedikit saja, kita sulit untuk memberikan. Fair nggak ini? Nggak pernah fair Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu ya, hati-hati. Sekali lagi, makanya Bapak Ibu, ayo kita harus lebih mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan menjadi habit. Firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita untuk tidak menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Supaya apa? Supaya melahirkan cinta di sana. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu, tantangan gereja saat ini dari Injil Matius tadi. Coba kita lihat sekali lagi, 22 ayat 37. Ini tantangan gereja saat ini. Coba, tolong bacakan istriku, coba. Ini tantangan gereja. Ya, tolong bacakan, Mam. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini jadi tantangan gereja. Makanya saya jawab pagi hari ini, kita bisa melakukannya. Yakin bisa. Saya jawab dengan tegas bisa, karena alasan yang pertama, Allah itu satu. Sehingga kita bisa fokus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita bisa fokus. Alasan yang kedua, Allah tidak mungkin memberi perintah kepada kita yang kita tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin. Alasan yang ketiga, Bapak, kebiasaan yang kita bangun terus menerus. Misal kata, bangun pagi, langsung kita doa. Langsung kita baca firman Allah. Berdoa sungguh-sungguh. Latih diri kita demikian. Nah Bapak Ibu, kalau kita melatih hal ini terus menerus, lama-kelamaan akan menjadi habit. Lama-kelamaan akan menjadi apa? Kebiasaan. Lalu habit ini, lalu kebiasaan ini akan melahirkan cinta. Makanya jangan heran kalau kita tidak beribadah, seperti ada sesuatu yang kurang. Kalau kita nggak beribadah, kayaknya ada sesuatu yang nggak benar. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini kita lakukan. Di sini kita bisa melakukan apa? Aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena memang ini hukum yang terutama Tuhan perintahkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Kepekaan kerohanian kita itu lahir dari sebuah habit. Sekali lagi saya ulang Bapak. Kepekaan rohani kita itu lahir dari sebuah habit, kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan melahirkan sebuah cinta kasih di dalamnya, pasti. Saya mempelajari ini, ngeri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya cuma bisa nangis sama Tuhan, bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tempat ini. Selalu yang diutamakan adalah aktivitas rohani. Coba perhatikan, doa pagi, aktivitas rohani. Biarpun mungkin sampai detik ini Bapak Ibu, ibadah kita masih belum bisa diadakan dari Senin sampai Jumat. Andaikan pun saya adakan, pasti jemaat akan memberikan satu pertanyaan dan ada rasa khawatir dan takut. Bapak Ibu, percayalah, kalau engkau datang dalam aktivitas rohani, saya tidak percaya kalau ibadahmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, melahirkan sebuah penyakit, enggak mungkin. Saya tidak percaya hal ini, Bapak. Justru kalau kita berani fokus dan kuat kepada Tuhan, datang beribadah, tidak menutup kemungkinan sakit pun jadi sembuh. Karena apa? Karena kita berada di bait Allah, kita aman. Gak tahu lagi kalau mungkin hati kita sudah gak benar dalam ibadah, saya gak tahu. Tapi yang jelas selama kita benar, hati kita, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, percayalah sakit penyakit pun akan mengalami kesembuhan. Karena di dalamnya ini ada Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo sekali lagi. Kalau hal rohani ini kita lakukan terus menerus. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Percayalah, hal ini pasti bisa terjadi kalau kita lakukan terus menerus. Makanya firman Tuhan katakan jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau kita beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Biarpun mungkin orang berkata, wah itu ibadah sebagai rutinitas. Tidak masalah. Karena sekarang saya mau katakan, berdoalah walaupun karena rutinitas, tetaplah berdoa. Karena doa rutinitas akan membentuk kebiasaan kita.
dari membentuk kebiasaan kita tuh melahirkan cinta. Dan pada akhirnya cinta itu akan mengarahkan hidup kita. Oh, ini luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu, hati-hati dengan cinta. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan berhenti di kasih dan damai sejahtera. Itulah surga bagi kita. Makanya Bapak Ibu, hati-hati dengan cinta. Sekali lagi saya katakan, karena cinta ini akan mengarahkan hidup kita loh. Sama seperti begini, saya mau tanya Bapak Ibu, apa itu dosa? Dosa itu adalah arah cinta kita yang salah. Sekali lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa itu dosa? Dosa itu adalah arah cinta yang salah. Makanya saya katakan hati-hati dengan cinta kita yang salah, karena akan melahirkan sebuah dosa. Dosa ini akan melahirkan sebuah habit, kebiasaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika arah cinta kita arahkan kepada Kristus, kepada Tuhan yang hidup, maka cintamu, kasihmu ada di sana. Ada di Tuhan, cinta kasih kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, makanya pagi hari ini, bisakah surga ada di bumi? Bisa. Asalkan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, maka roh damai sejahtera itu akan menjadi bagian kita di sana. Ayo Bapak Ibu, sederhana. Tapi kenapa kita sulit melakukan? Karena kita sulit untuk bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dan memang Bapak Ibu, mengasihi Tuhan ini salah satu tuntutan oleh firman Allah. Tuntutan. Makanya yang menjadi pertanyaan saya Bapak Ibu, kemana arah cinta kita sekarang ini? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tahu, kemana arah cinta kita? Kalau arah cinta kita ini bisa kita arahkan kepada Kristus, mau disiplin, melatih liturgi kita, melatih rutinitas kita terus menerus, percayalah Bapak Ibu, semua kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu hidup di dalam damai sejahtera. Dahsyat Bapak Ibu. Makanya saya nggak heran kalau sampai mungkin, maaf kata, nggak heran. Ada jemaat-jemaat mungkin yang susah sekali beribadah dan lain sebagainya. Ya mungkin karena ini. Kita salah menempatkan cinta dan kasih kita. Sehingga kita menganggapnya Tuhan ini nomor 2. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya kalau saya sempat ya saya datang. Ya kalau saya nggak sempat ya, karena ya ini Bapak Ibu, ini akan melahirkan habit. Hati-hati, kebiasaan ini akan melahirkan cinta. Benar sekali James Smith atau Agustinus dari Hippo, ini dahsyat Bapak. Saya ikuti Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang surga dan neraka, surga dan mahkota. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, surga itu ada di diri kita yang mempunyai apa? Persekutuan sehat dengan Tuhan. Melalui kasih kita kepada Tuhan dengan segenap yang firman Tuhan katakan. Berarti apa? Artinya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sungguh-sungguh. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, surga itu sudah ada di hati kita. Ada tercipta damai sejahtera. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati. Ada damai sejahtera. Orang lain boleh menfitnah kita, tapi Tuhan tidak pernah menfitnah saya. Justru Tuhan mengasihi saya. Semakin terlihat saat fitnahan itu makin ada. Cemoohan makin ada. Semakin nyata kasih Tuhan. Oh memang dahsyat. Benar sekali firman Tuhan katakan apa? Apa yang dikagumi oleh manusia dibenci oleh Allah. Sebaliknya saya percaya. Apa yang dibenci oleh Allah dikasihi oleh Tuhan. Dahsyat ini. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ayo dimulai dari rasa cinta kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Hati-hati dengan arah kasih dan cinta kita. Kalau arah dan kasih kita benar kepada Tuhan, percayalah hidupmu damai sejahtera. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Iblis saja untuk menghancurkan kuasa iblis bukan diusir. Bukan diusir. Ini menghancurkan. Menghancurkan iblis dengan apa? Damai sejahtera. Karena iblis benci perdamaian. Coba kita lihat, ayo Bapak Ibu, coba buka biar Bapak Ibu paham. Yuk kita lihat, dalam surat Roma, kita lihat surat Roma. Surat Roma 16 ayat 20, coba di sini ada kata-kata usirlah. Dengan kuasa Tuhan sanggup menghancurkan, coba Bapak, tidak. Coba perhatikan, tolong istriku bacakan, ya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu.
Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Coba, damai sejahtera. Makanya kalau saya melihat ada keluarga-keluarga damai sejahtera. Wow, saya bilang serasa surga di dalam hidupnya. Percaya saya. Benar-benar percaya saya. Dahsyat Bapak Ibu. Karena damai sejahtera ini gak bisa kita dapatkan. Gak bisa kita peroleh di luar Tuhan, gak bisa. Sudah jelas tadi dikatakan ini Bapak. Semoga Allah sumbernya. Sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan. Coba, bukan hanya mengusir, menghancurkan. Karena sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu-satunya hidup damai sejahtera itu adalah hidup yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Itu aja. Saya tidak mau banyak neka-neko, saya tidak mau lihat karena dunia tidak bisa memberi damai sejahtera. Tidak bisa. Orang yang di luar Tuhan, damai sejahtera, cuman kelihatan luarnya saja. Kita nggak tahu dalamnya. Ayo kita mau jujur, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nggak akan bisa. Saya bersyukur pada Tuhan di tempat ini, keluarga-keluarga damai sejahtera semua. Karena semua datang dari Tuhan. Maka dari itu pagi hari ini Bapak Ibu, ayo satu-satunya hidup damai sejahtera itu hanya satu. Hidup yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Karena kalau orang mencintai Tuhan, dia akan memfilter apa yang dia mau lakukan. Ini bagus Bapak. Sekali lagi saya ulang, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh, dia akan memfilter apa yang dia mau lakukan. Dia akan memfilter apa yang dia mau katakan. Bahkan dia mau memfilter apa yang akan dia doakan. Jadi orang yang mencintai Tuhan, ingat ini baik-baik. Menjadi orang yang begitu berhati-hati. Tidak sembrono. Tidak mudah titik keluar, dikit-dikit kata keluar. Kata cercaan keluar, tidak. Karena apa? Ada filter. Ada Roh Kudus di dalamnya. Karena orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh hidupnya benar-benar dipimpin oleh Roh. Ini dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo pagi hari ini seberapa yang kita dapatkan dari kebenaran firman Allah, itulah berkat jemaat Tuhan di tempat ini. Maka dari itu ayo sungguh-sungguhlah engkau dalam ibadah dan jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Karena pertemuan-pertemuan ibadah ini akan melahirkan habit, sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan melahirkan sebuah cinta. Cinta dan kasih. Dan cinta kasih ini akan mengarahkan hidup kita. Pagi hari ini, maaf sekali lagi. Kalau firman Tuhan benar-benar memukul kita, menegur kita, dia membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Jangan pernah takut. Tuhan mencintai kita. Tuhan mengasihi kita. Karena memang bentuk kasih Tuhan seperti ini. Seperti dalam Wahyu 3 ayat 19, coba kita lihat sekali lagi. Lantas kita tutup dalam doa. Coba perhatikan baik-baik. Wahyu pasal 3 ayat 19, tolong. Istriku bisa bacakan, LCD bisa bantu. Ya, coba perhatikan. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Coba Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita ditegur, kita dihajar sekalipun, kalau itu benar-benar dari Tuhan, jangan takut. Malah firman Tuhan katakanlah, merelakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu, pagi hari ini, semua jemaat Tuhan bertobat. Semua kita bertobat. Lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, titip Alkitab kita.